kayak saya bingung ya dimaksud macam-macam itu apa gitu. Kita hanya satu macam, yaitu memerangi kemungkaran, itu aja. Jadi kita sangat sesalkan kalau itu sampai berlanjut ya, karena kita selama ini di lapangan, di berbagai musibah yang terjadi selalu sinergi dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI kan, untuk bahu-membahu untuk kemaslahatan umat pada beberapa acara yang terjadi di masyarakat gitu lah, termasuk bencana-bencana gitu. Jadi kita sangat sesalkan. Kemudian kalau merasa paling benar sendiri, kita nggak pernah merasa paling benar sendiri. Kita juga terbuka dengan berbagai kritik dan masukan. Kita sangat berterima kasih dengan hal tersebut. Jadi sangat keliru ketika kita dituduh merasa paling benar sendiri gitu kan. Apalagi sampai bawa-bawa memecah belah persatuan. Justru kita itu menyatukan. Buktinya mana? Jutaan orang ya, ribuan orang yang selalu menghadiri acara yang diadakan oleh FPI dan Habib Rizik, itu kan bukti kalau kita menyatukan. Buktinya memecah di mana gitu loh. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang aksi TNI yang menurunkan sejumlah baliho Rizik Syihab karena dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum. Karena memasang spanduk atau baliho itu kan ada aturannya, ada bayar sewa, bayar pajak, dan juga lain-lain. Bahkan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mengancam akan membubarkan FPI kalau tidak taat terhadap hukum. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengimbau TNI saat ini lebih baik membantu negara yang kesulitan mengurus organisasi Papua Merdeka yang tidak tuntas sejak dulu sampai sekarang. Nah, tapi kira-kira gimana nih kalau ternyata FPI benar-benar dibubarkan? Apakah FPI akan menerima atau melakukan perlawanan? Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar. Halo Pak Aziz, apa kabar Pak? Halo. Pak Aziz, Pangdam Jaya mengatakan baliho Rizik Syihab diturunkan karena pemasangannya melanggar aturan. Sebenarnya aturan apa Pak yang dilanggar? Tidak bayar pajak atau menyalahi aturan lokasi atau apa nih Pak? Jadi saya sampaikan dulu yang pertama bahwa baliho tersebut bukan milik FPI. Baliho itu baliho yang kebanyakan dipasang di tempat-tempat umum itu adalah milik masyarakat, milik umat. Jadi keliru jika narasinya itu seakan-akan itu milik FPI. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Kemudian yang kedua terkait aturan-aturan, sepengetahuan saya terkait baliho itu ada yang komersil dan non komersil gitu. Jadi kalau yang non komersil itu bagaimana peraturan pajaknya atau prosedurnya, saya yakin berbeda dengan yang komersil. Itu hal yang kedua yang mau saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita tidak masalah sebenarnya mau ditertibkan semua, dicopot semuanya, nggak masalah kok. Cuma yang jadi permasalahan lagi-lagi kita bicara di sini soal keadilan. Itu kalau memang TNI fokusnya membantu daerah untuk membersihkan baliho. Nah, pertanyaan kami masyarakat itu kenapa baliho revolusi mental masih banyak? Kenapa baliho-baliho revolusi baliho-baliho pilkada masih banyak? Katanya mau ditertibkan gitu loh. Jadi marilah kita menegakkan hukum itu dengan dasar hukum, bukan dengan dasar kebencian atau ketidaksukaan. Gitu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, Pak Aziz, ini kan kerumunan-kerumunan terjadi nih sejak Habib Rizik Syihab datang ya. Padahal sekarang sedang pandemi. Kenapa Rizik Syihab tidak melarang terjadinya kerumunan, Pak? Jadi gini, acara-acara yang kemarin dilaksanakan itu bukan Habib Rizik Syihab yang menginisiasi atau mengadakan. Gitu. Jadi kita itu kadang terbawa tadi euforia atau narasi kebencian yang dilontarkan oleh beberapa pihak yang kita sesalkan juga ternyata itu dari aparat pemerintahan maupun aparat keamanan gitu loh. Jadi narasi-narasinya itu bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan
ya itu tadi kebencian gitu loh. Hak tidak ditelisik lebih lanjut bagaimana gitu loh, seperti itu. Jadi harus kita pilah ya mana yang memang Habib Rizik inisiasi, mana yang bukan gitu. Jadi kerumunan contoh yang Maulid itu kalau boleh saya jelaskan sedikit lebih panjang di sini, bahwa kita dari panitia mengadakan acara Maulid itu didasarkan juga pada beberapa fakta gitu. Jadi bukan ayo kita seakan-akan mau menantang aturan, bukan. Itu pandangan-pandangan yang keliru dan sangat menyesatkan. Yang pertama adalah kita melakukan itu mempertimbangkan PSBB transisi. Jadi PSBB transisi itu sedang berlangsung di DKI Jakarta. Kemudian kita memperhatikan pilkada-pilkada yang sudah berjalan di seluruh Indonesia, di mana acara-acara mengumpulkan masyarakat atau acara di luar atau acara umum itu banyak berlangsung gitu loh. Dan dengan catatan, ada mitigasi terkait protokol kesehatan, ada term and condition terkait protokol kesehatan, dan itu sudah dijalankan. Contohnya, ketika acara Maulid itu kita memohon izin untuk menutup jalan, gitu. Itu panitia lakukan, itu semata-mata untuk pencegahan kerumunan, gitu loh. Jadi kenapa ditutup jalan dari ujung KS Tubun itu sampai Rumah Sakit Pelni? Kenapa? Karena kita itu mengantisipasi kepadatan massa gitu loh. Jadi kalau makin besar lokasinya, makin besar tempatnya, masyarakat itu diharapkan tidak berkerumun dan tidak menjaga jarak gitu loh. Tidak menjaga jarak kan fokusnya 3M kan, salah satunya menjaga jarak kan. Nah, itu jadi kita sudah bermitigasi ke situ gitu loh. Terus kita sediakan toa-toa tuh jauh di pinggir-pinggir jalan tuh. Beberapa radiusnya itu mungkin ada ratusan meter lah gitu kan. Setiap beberapa jarak tuh kita kasih toa. Jadi masyarakat gak usah deket-deket gitu, gak usah berkerumun dan gak menjaga jarak gitu loh. Gak usah merengsek ke panggung rame-rame gitu, gak usah. Jadi sudah bisa mendengar. Terus layar-layar kita pasang di mana-mana. Dan yang gak kalah adalah kita memasang aplikasi Front TV. Dari Front TV mengadakan live streaming, maksud saya itulah. Jadi ada live streaming, jadi yang di rumah tuh bisa nonton, yang di tempat tidur bisa nonton gitu, nggak perlu datang. Artinya kita sudah siapkan itu. Di luar protokol 3M yang memang menjadi standar ya, ada tempat cuci tangan, masker banyak ribuan dibagikan, hand sanitizer di mana-mana, pengumuman announcement tentang jaga 3M itu selalu oleh panitia, spanduk tentang itu di mana-mana. Gitu kan. Jadi kita mesti jelaskan dulu tuh seperti itu. Coba acara-acara lain, ada nggak seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kadar Allah ternyata masa banyak di luar kendali kita. Lalu menurut pemerintah Provinsi DKI itu melanggar tentang ketentuan PSBB transisi. Gitu. Tentang ketentuan yang Pemprov DKI atur. Lalu kita diberi sanksi. Pertanyaan saya nomor 2. Ada nggak di daerah-daerah yang kerumunan di Solo, nggak jaga jarak waktu Gibran itu, di Surabaya, Eri Cahyadi, kemudian di Banyumas, Banser, Long March coba, di Banjarmasin kemarin, pegawai Dinkes coba, mereka kerumunan, joget-joget di panggung, deket-deketan nggak jaga jarak, kemudian di Magelang acara International Marathon Race, di Bali berkumpul-kumpul menteri itu, lalu di Jawa Barat di Indramayu, calon pemerintah bupati atau wali kota tuh dari yang Andika tuh, itu ada nggak mereka yang disanksi, ditegur. Nomor 3, kita disanksi, kita bayar dendanya. Pertanyaan saya tadi yang saya sebutkan, pada bayar nggak dendanya? Setelah ada nggak disanksi terus bayar denda? Kemudian kurang juga, kita sekarang lagi menjalani proses di kepolisian, ya. Ada proses penyelidikan, maaf, saya koreksi. Pertanyaan saya selanjutnya nomor 4. Ada nggak yang saya sebutkan tadi itu semua masuk proses kepolisian? Gitu loh, yang saya sebutkan tadi.
Nggak ada kan. Nah, marilah kita bicara. Saya dari tadi ujung ke ujung soal baliho, soal kerumunan, soal tidak jaga jarak. Saya bicara soal keadilan. Bukan kita mau diistimewakan, tapi kita minta keadilan. Kalau kita memang keliru, dianggap salah, ayo sama yang lainnya juga. Gitu loh. Apa hukum itu hanya berlaku untuk Habib Rizik Syihab dan FPI aja? Kan tidak. Gitu loh. Jadi kita ini negara hukum gitu, negara berdasarkan hukum atau yang dikenal dengan Rechtsstaat gitu. Jangan kita menjadi obligate stat. Obligate stat itu adalah negara berdasarkan kesewenang-wenangan hukum gitu. Dan kita nggak mau gitu. Demikian. Nah, ini Pak Aziz, kabarnya FPI menolak untuk disinfektan di Petamburan. Dan apakah Rizik Syihab sudah di swab test dan ini bagaimana hasilnya nih Pak? Ya, terkait dua pertanyaan itu yang saya mau sampaikan adalah kalau disinfektan kita itu dari bulan Maret 2020 itu rutin di DPP FPI di Jalan Petamburan dan sekitar kediaman Habib Rizik Syihab itu di disinfektan. Jadi kalau mereka mau disinfektan terus kita bilang menolak, bukan. Kita bilang kita udah sering dan rutin gitu loh. Kalau mereka di sini cuma mau apa namanya ya memanfaatkan isu ini, nggak usah gitu. Kita ini di sini ini loh, kita ini kan menjalankan suatu motifnya apa? Motifnya penegakan hukum kah? Motifnya keadilan kah? Motifnya kesehatan kah atau kemanusiaan kah gitu loh. Kalau motifnya kesehatan kita sudah lakukan gitu loh. Dan kalau mau rutin bukan pencitraan gitu loh. Makanya kita menduga ini bukan motif kesehatan, maka kita nggak mau. Bukan menolak dalam arti kita nggak mau, itu bukan. Kita sudah di rutin tiap periode kok kita, saya lupa 2 pekan atau 3 pekan sekali itu ada kok gitu loh. Bukan cuma sekali gitu aja, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah swab test atau urusan kesehatan dari Habib Rizik Syihab dan pihak-pihak FPI, kita sudah memiliki tim dari Mercy dibantu oleh mereka dan dari internal kesehatan FPI yaitu Hilmi Hilal Merah Indonesia. Jadi soal itu sudah kita urus sendiri. Kita berterima kasih pemerintah mau membantu, tapi kita rasa bantuan itu lebih baik untuk masyarakat lainnya karena kita sudah ada tim gitu. Kita tidak mau diistimewakan juga gitu kan. Perihal mengenai pertanyaan apakah beliau dan keluarga sudah di swab test, itu urusan pribadi beliau dan keluarga gitu. Saya tidak mau berkomentar lebih lanjut, akan tetapi itu urusan pribadi kecuali ada memang ditentukan untuk oleh ketentuan aturan. Contoh, kalau kita mau ke bandara, kita harus menunjukkan swab test bukan? Nah, baru kita tunjukkan gitu. Kemudian beberapa tempat misalnya Kementerian Luar Negeri, kita mau ke masjidnya itu harus menunjukkan swab test. Itu baru. Menurut sepanjang hemat kami, kalau kita tidak diwajibkan untuk memberitahu itu bagian dari urusan privasi seseorang dan tidak usah kita permasalahkan. Demikian, Mbak. Soalnya kan banyak juga ini netizen yang bertanya-tanya tentang kesehatan Habib Rizik gitu setelah acara-acara yang dia lalui. Itu sudah dijawab beberapa hari yang lalu melalui press release resmi dari DPP FPI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum FPI bahwa kondisi beliau intinya sehat walafiat, bugar, tidak kekurangan sehat apapun, alhamdulillah. Demikian. Iya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Aziz, mengenai data Satgas yang menunjukkan setelah kerumunan di Petamburan, banyak warga termasuk lurah positif COVID? Kalau data kesehatan itu kita tidak ada maksudnya terkait lurah. Beberapa waktu lalu lurah juga mengatakan bahwa itu sudah kejadian karena dia sudah OTG sebelum acara itu gitu. Jadi kalau arahnya itu untuk mempermasalahkan acara Maulid itu menurut saya tidak tepat gitu loh. Apalagi kalau Dinkes Dinas Kesehatan tadi ya. Kalau Dinas Satgas ya. Pertanyaan saya gini, Satgas ini apa sudah memeriksa kerumunan-kerumunan lainnya belum? Tadi yang di Solo, yang di Surabaya, yang di Banjarmasin, yang di Indramayu, yang di Magelang dan lain-lain. Dan yang dekat aja, yang di Mabes Polri gimana? Itu jelas di Mabes Polri itu terjadi pelanggaran serius loh terkait kesehatan dan berhubungan
berhubungan dengan penyebaran COVID-19. Pertanyaan saya, apa tindakan Satuan COVID di sana? Gitu loh. Bahkan sudah ada korban saya dengar yang meninggal di rutan Mabes Polri. Kemudian yang kedua, klien kita Gus Nur dan kawan-kawan, kita sudah ajukan permohonan penangguhan 2 kali karena alasan penyebaran COVID-19 tidak ditanggapi. Bahkan jaminan itu dari anggota DPR Komisi 3 Habibur Rahmat dan istrinya. 2 kali kita ajukan tidak ditanggapi. Akibatnya 4 atau 5 hari yang lalu beliau masuk ke rumah sakit Polri. Gitu kan. Drop kondisinya. Lebih parah lagi, setelah itu beliau dikembalikan lagi ke rutan Mabes Polri. Kalau kita memang dari tadi Satgas Covid motifnya ya memang orientasinya kesehatan, tolong dong ini yang urgent. Udah ada yang meninggal loh teman satu sel dari klien kita itu. Gitu. Ini coba ini masalah nyawa loh. Gitu loh. Kenapa kita ribut-ribut masalah yang pada sehat walafiat gitu loh. Yang udah ada yang meninggal, yang masuk ke rumah sakit tidak jadi concern. Kenapa, pertanyaan saya gitu. Ayolah kita bersikap adil. Itu Mbak tanggapan saya. Baik, Pak Aziz, ini sebenarnya apa sih Pak yang ingin disampaikan FPI dan Rizik Syihab dengan kerumunan-kerumunan besar ini? Apakah memang murni euforia kerinduan, membalas rindu, atau ingin menunjukkan bahwa FPI punya kekuatan? Kalau itu enggak ya, kita nggak mau unjuk-unjuk kok. Inna malu binian, segala sesuatu itu tergantung niatnya. FPI itu dari awal konsisten amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar, melawan kemungkaran. Kemungkaran itu isinya ketidakadilan, ya, kebobrokan, gitu kan, korupsi, kemudian tadi penyalahgunaan wewenang, gitu kan, terus kemaksiatan. Kita fokus ke situ aja, gitu loh. Masalah kemarin ada euforia di penyambutan, di acara-acara, itulah adalah bagian dari ya tadi. Saya setuju yang Mbak katakan tadi, Mbak Mori katakan bahwa itu terkait dengan euforia masyarakat ya, dengan sudah lama kan tidak bertemu dengan Habib Rizik, kemudian mendengar tausiah-tausiah beliau, maka masyarakat antusias dan juga bisa jadi bentuk dukungan dari masyarakat gitu loh. Dan itu mengalir begitu aja, kita tidak pernah rencanakan, kita tidak minta orang itu datang dengan iming-iming bayar, tidak ada. Boleh dicek ke masing-masing itu semua berangkat dari hati mereka masing-masing. Artinya ini bagian dari check and balance dari FPI dan masyarakat dan HRS tentunya gitu terhadap kemungkaran yang saat ini marak terjadi di Republik ini gitu. Dan lebih konyolnya setelah itu ditanggapi dengan ketidakadilan yang termasuk dari kemungkaran itu. Tadi itu perilaku yang mempermasalahkan HRS dan FPI gitu kan, akan tetapi mengabaikan tindakan serupa yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Itu kan menambah runyam masalah menurut saya. Demikian, Pak. Oke, kalau kita kembali ke Pangdam Jaya yang mengatakan FPI jangan merasa paling benar, jangan macam-macam dengan TNI, kalau perlu FPI akan dibubarkan. Ya, ini bagaimana nih komentar Anda, Pak? Satu-satu ya, kayak saya bingung ya dimaksud macam-macam itu apa gitu. Kita hanya satu macam, yaitu memerangi kemungkaran, itu aja. Gitu. Jadi dan kita sangat sesalkan kalau itu sampai berlanjut ya. Karena kita selama ini di lapangan, di berbagai musibah yang terjadi selalu sinergi dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI kan, untuk bahu-membahu untuk kemaslahatan umat pada beberapa acara yang terjadi di masyarakat gitu lah, termasuk bencana-bencana gitu kan. Jadi kita sangat sesalkan. Kemudian kalau merasa paling benar sendiri, kita nggak pernah merasa paling benar sendiri. Kita juga terbuka dengan berbagai kritik dan masukan. Kita sangat berterima kasih dengan hal tersebut gitu kan. Jadi sangat keliru ketika kita sangat dituduh merasa paling benar sendiri gitu kan. Apalagi sampai bawa-bawa memecah belah persatuan. Justru kita itu menyatukan. Buktinya mana? Jutaan orang ya, ribuan orang yang selalu menghadiri acara yang diadakan oleh FPI dan Habib Rizik, itu kan bukti kalau kita menyatukan. Buktinya memecah di mana gitu loh. Justru ada segelintir orang yang hanya 5, 6, 10 orang yang notabene pasti itu dibayar lah gitu kan. Itu coba menolak acara-acara kita, itu kan yang memecah. Sekarang mana yang logisnya ya?
jutaan ribuan orang mengkampanyekan, menyambut, ya kan, meramaikan. Kemudian ada segelintir orang, satu dua ya, di satu daerah lain, kemudian merasa kontra dengan itu. Mana yang memecah? Yang banyak atau yang kecil? Kan begitu. Artinya kita jangan seperti itu memandangnya gitu kan. Jangan karena kita tidak sependapat dalam satu dua hal lalu mengeluarkan statement memecah belah persatuan. Nah, justru kalimat itulah yang memecah gitu loh. Orang selama ini tidak ada yang merasa terpecah kok. Gitu. Jadi kalau statement itu jangan tendensius lah gitu kan. Jangan, sekali lagi, kita ini negara hukum, red state gitu kan, bukan obligate state. Jadi kalau obligate state itu adalah negara berdasarkan sewenang-wenangan hukum. Jangan mentang-mentang berkuasa bisa mempermainkan hukum lalu mempermainkan hukum dan melaksanakan kekuasaan itu seenaknya sendiri. Kemudian dengan apa tadi yang terakhir, membubarkan ya? Iya, Ya menurut saya itu terlalu berlebihan, dan kalau kita sih hari ini FPI dibubarkan, besok bikin FPI lainnya. Jadi buang-buang energi lah kalau gitu. Itu sih. Oke, Pak Aziz, sebenarnya kenapa sih Pak HRS itu seperti menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah dengan menyebut Jokowi presiden ilegal, mengancam akan ada revolusi berdarah kalau kasus-kasus hukumnya dibuka lagi. Ini sebenarnya kenapa sih Pak? Ya puncaknya sebenarnya gini, yang dimaksud oleh beliau itu kan yang dibahas itu mengenai ketidakadilan yang terjadi gitu kan. Sebenarnya keliru besar kalau ada anggapan FPI atau HRS itu, dan HRS itu yang maksudnya itu antipati, kemudian membenci pemerintah. Bukan. Justru kita cinta dengan pemerintah, cinta dengan masyarakat, cinta dengan Indonesia, itu maka kita peduli gitu loh. Kalau kita nggak cinta, kita nggak peduli. Coba ada sesuatu yang ada seseorang atau satu pihak mencintai yang lainnya, peduli nggak dia? Pasti peduli gitu loh. Cuma karena apa ya? Karena penyakit hati itulah jadi merasa orang yang peduli itu dianggap benci gitu loh. Itu hal yang keliru gitu loh. Marilah kita berpikir jernih, yang cerdas gitu loh. Kritik-kritik dari HRS dan FPI ini semata-mata karena bentuk kecintaan gitu loh. Pemerintah tidak adil itu kan menyengsarakan masyarakat, merusak tatanan hukum. Makanya kita kritik, kita beri masukan, kan begitu. Ya harusnya kan kritik itu diajak diskusi, apa sih sebenarnya nih jalan keluarnya apa, kan seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti ditanggapi dengan represif atau lagi ini. Orang yang cinta tadi kok ditanggapi dengan respon yang nggak mewujudkan rasa cinta. Padahal kan rakyat negara itu kan harus mengayomi rakyatnya, melindungi rakyatnya, bukan malah menghajar rakyatnya seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang terjadi itu adalah bentuk kecintaan HRS dan FPI terhadap negeri ini gitu loh. Jadi ketidakadilan ini mari kita benahi gitu loh. Penghinaan terhadap ulama, terhadap agama, dulu tuh zaman dulu tuh nggak ada gitu. Tapi sekarang marak banget, dibiarkan gitu kan. Saya punya data, kita bicara pakai data. Saya akan buka gitu loh kalau diperlukan. Kita membuat laporan penghinaan ulama, penghinaan agama Islam, penghinaan Nabi kita, itu ada kurang lebih sekitar 70-90 laporan. Kita lengkap nama pelapornya, tidak ada yang diproses. Gitu loh. Jadi tidak ada yang berlanjut gitu loh. Sebaliknya jika ada orang kontra terhadap kritik-kritik kita, mereka melaporkan balik dengan pasal-pasal karet, banyak dari kita yang masuk gitu loh. Dan diperlakukan tidak adil. Kesalahan, ya kesalahan, harus dihukum. Tapi kita minta keadilan gitu loh. Seperti itu. Ade Armando sampai sekarang udah tersangka, aman-aman aja, nggak ada prosesnya gitu loh. Kenapa, pertanyaan kita? Itu satu contoh ya, di balik contoh tidak. Kalau kita bahas nggak selesai ini berjam-jam karena hampir 70 laporan gitu loh. Ya, gitu sudah proses. Itu yang kita minta. Jangan lagi ada penghinaan ya kan terhadap agama. Itu kan nggak boleh, di undang-undang juga diatur. Gitu. Kemudian jangan lagi membuka terhadap apapun terkait komunisme dan PKI gitu loh. Kenapa? Karena ada aturannya. Ya, TAP MPRS 25 itu masih ada, konsisten gitu. Jangan membuka apapun terkait PKI dan komunis gitu loh. Kemudian mari lindungi negeri ini gitu loh, rakyatnya gitu loh. Jangan terlalu membuka terhadap kapitalis asing, kan itu akan membuat buruk ekonomi kita gitu loh. Membuat masyarakat kita itu sulit mendapatkan pekerjaan gitu loh.
Yang ada malah sekarang dibuka pekerja asing. Padahal kita sendiri banyak butuh pekerjaan masyarakat kita. Itu sebenarnya hal-hal itu kan mendasar sekali gitu loh. Gitu. Jadi dan itu tujuannya bukan terus memakmurkan FPI dan HRS, bukan. Tujuannya itu ke masyarakat, ke pemerintah juga gitu loh. Nah, problemnya mereka itu tidak terbuka dengan itu gitu loh. Itu sih. Nah, saat ini kan HRS sudah resmi di Indonesia, kembali Indonesia ya. Apa prioritas beliau sekarang, Pak? Kalau itu saya belum tahu ya, karena itu harus dari beliau resmi ya. Gitu. Tapi ya sejauh kita tahu HRS dan FPI tetap beramar ma'ruf nahi munkar, konsisten untuk itu sampai kapan. Iya, ini banyak yang menyebut HRS ada yang memesan dengan betapa kerasnya beliau dengan pemerintah, ada orang di baliknya yang memesan supaya HRS melakukan tindakan seperti itu. Benarkah, Pak? Betul, saya setuju. Bukan orang tapi yang memesan atau yang dibalik ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang Maha Penguasa. Demikian. Baik. Nah, selain Gubernur Jakarta Anies Baswedan, siapa lagi Pak tokoh yang menjalin persahabatan dengan HRS? Saya rasa dan saya lihat semua tokoh yang pro terhadap keadilan, pro terhadap gerakan memberantas kemungkaran, pro terhadap gerakan yang memberantas ketidakadilan, saya yakin pasti pro dengan HRS dan FPI. Dan tokohnya sangat banyak kalau kita sebut. Demikian. Pandangan Anda sendiri terhadap figur Rizik Syihab seperti apa, Pak? Ya, beliau adalah imam besar kita, imam besar umat Islam, tokoh yang konsisten dengan amar ma'ruf nahi munkar, memberantas kemungkaran, gitu kan, mengatakannya hak dan benar meskipun itu pahit. Dan itu diajarkan oleh agama Islam, dan saya yakin agama manapun setuju dengan melawan ketidakadilan, mengatakan yang benar dan hak meskipun itu berat dan pahit. Kalau pandangan Anda terhadap figur Jokowi sebagai presiden? Ya, beliau Presiden Republik Indonesia yang secara jujur memang memimpin negeri ini, gitu kan, memiliki kekuatan dan kewenangan serta otoritas untuk mengatur negeri ini, dan harapan kita beliau memerintah dan mengatur negeri ini dengan adil, dengan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan pesanan sana sini, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan tidak suka atau suka terhadap sesuatu. Demikian. Baik, Pak Aziz, ini banyak juga kritik yang menyebut FPI tukang bikin gaduh, pengacau, sok jagoan. Ini bagaimana nih Pak, komentar Anda? Ya, itu sebenarnya narasi-narasi yang menyesatkan ya, karena kalau dibilang tukang bidang bikin gaduh itu kan sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Sumber kegaduhan itulah, contoh misalnya ada sekarang yang terjadi lah, kita membuat permasalahan dianggap ya, atau dituduhkan karena terkait dengan kerumunan tadi segala macam ya. Padahal sumbernya itu apa sih? Kan sumbernya ketidakadilan, makanya kita bereaksi. Kalau seandainya pemerintah dan seluruh jajaran yang berwenang memproses ya kerumunan yang sama yang tidak menjaga jarak di Solo, di Surabaya, yang saya udah sebutkan tadi lah semua tuh nggak panjang gitu kan tadi di mana-mana. Kemudian menghukum mereka sesuai, misalnya memang disangsi, didenda, sama gitu loh rata. Pertanyaan kita kan kenapa kita aja yang disangsi ya, panitia kita aja yang disangsi, yang lain nggak kena sanksi. Terutama yang dekat dengan penguasa ya, kalau cuma rakyat kecil mah sama aja gitu kan. Yang dekat dengan penguasa kenapa? Itu kan nggak adil namanya. Kita nggak usah bicara undang-undang, udah nggak usah lah. Yang mendasar aja lah. Yang itu dihukum, kenapa ini dekat penguasa tidak dihukum? Banyak loh tadi yang saya sebutkan. Harusnya dihukum juga loh. Ingat, ketidakadilan itu sumber masalah gitu kan. Jadi masalah itulah, kalau dari kemarin misalnya semua diproses sama, disanksi juga. Lalu dia di Solo, di Surabaya diproses hukum juga, dipanggil kepala daerah juga sama, kita nggak akan bereaksi, kita diem aja, ya kita memang salah, seperti itu loh. Ini enggak, kita yang disudutkan sana sini. Masalah baliho juga, kalau TNI nurunin baliho, revolusi mental diturunin, ya, apapun anjuran COVID diturunin semua baliho, tanpa izin, tanpa ini diturunin,
kita diem aja kok. Nggak bakal permasalahkan, silakan Pak, semua baliho diturunin, gitu loh. Problemnya kan kita ini mengalami ketidakadilan, gitu kan. Makanya kita bereaksi, gitu loh. Jadi gaduhnya itu sumbernya itu ya dari ketidakadilan itu. Kalau si adil nggak bakal kita bereaksi bikin gaduh. Apalagi tadi sok benar sendiri. Bukan. Kita justru merasa tidak diperlakukan dengan benar sendiri. Yang lain diperlakukan dengan benar gitu loh. Yang lain nggak dihukum, kita dihukum. Kan nggak benar namanya. Gitu. Jadi kalau dibilang FPI itu sok benar sendiri, kebalik. Kita diperlakukan tidak benar sama orang-orang yang sok itu. Gitu. Kemudian apalagi tadi Pak, yang terakhir Pak saya. Merasa paling benar. Ya tadi kan saya bilang. Suci, sok jagoan, suka bikin gaduh. Enggak, jadi kan saya bilang, yang paling benar itu justru orang-orang tadi yang memperlakukan FPI dan HRS tidak adil, dihukum, yang dekat dengan kuasa nggak dihukum. Yang paling benar, yang merasa paling benar siapa? Kan mereka yang menghukum itu. Saya paling benar, FPI salah, HRS salah, dah. Yang lain nggak. Sekarang siapa yang paling benar? Ya, mereka kan. Kemudian tadi kata sok suci, justru tidak. Justru kita itu merasa tidak bersih dari dosa, tidak bersih dari banyak dosa, makanya kita berbuat yang baik gitu loh. Memerangi ketidakadilan itu perbuatan baik. Justru orang-orang yang diam terhadap ketidakadilan itulah merasa suci. Saya nggak perlu memerangi ketidakadilan, orang saya udah bener kok. Siapa yang paling suci sekarang? Mereka. Gitu. Itu sih Mbak. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Perlakuan seperti apa yang Anda harapkan dari pemerintah kepada HRS dan FPI? Apakah hanya menuntut keadilan yang dari tadi Pak Aziz sebutkan, atau ada yang lain? Iya, nggak ada yang lain. Kita nggak minta diistimewakan, dianggap baik, nggak, sama. Kita minta disamain aja semuanya. Gitu loh. Cuma yang lain juga sama gitu loh. Jangan mentang-mentang anaknya, mentang-mentang mantunya, mentang-mentang partainya, mentang-mentang temennya, mentang-mentang konconya, mentang-mentang kroninya, diperlakukan beda. Itu nggak adil. Saya yakin semua, mau yang pro, mau kontra, benci, suka dengan FPI, dengan HRS, sama kok. Mereka juga akan nggak suka kalau diperlakukan nggak adil. Ayolah, kalau maksud saya, jangan benci ketidaksukaan kita itu menghalangi nurani kita gitu. Ya kita juga nggak suka kalau diperlakukan nggak adil. Kita juga akan melawan, saya yakin. Saya yakin Mbak Kori dan teman-teman di Tagar kalau diperlakukan tidak adil, misalnya contoh, di Bredel medianya. Sementara Detik nggak di Bredel, padahal beritanya sama. Nggak adil kan? Protes nggak? Pasti protes gitu loh. Kenapa? Karena nggak adil. Baik, Pak Aziz, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Pak Aziz. Terima kasih, dan juga sukses juga buat Tagar dan Mbak Kori. Terima kasih. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanwar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.